Ya, kalau untuk pemula jangan terlalu banyak berpikir berteori, segera action saja. Itu kuncinya, karena usaha itu butuh keberanian. Nggak berani, nggak usah usahakan gitu ya. Karena dari situlah kita akan belajar. Intinya itu kalau untuk pemula, lakukan saja. Ya, mau cerah, mau segmen pembibitan, pembesaran atau penggemukan atau breeding, itu pilihan. Semuanya ada plus minusnya. Ya, dan jangan berhenti berinovasi. Untuk pakan saya pikir tidak harus sesuatu yang ini itu tidak harus satu pakan, tapi silahkan pakan yang termurah yang terjadi di sekitar Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat ST Farm dan sahabat Gumilang Farm dimanapun berada. Di video kali ini kita mau belajar sama juragan besar juragan sapi di Pondok Ranggon. Kita mau belajar tentang semisal nih kita mau merintis ternak. Nah, misal kita punya dana 30 juta. Kalau misalnya kita punya dana 30 juta itu, menurut Pak Mardi, enakan ternak domba atau breeding sapi? Kalau menurut Pak Mardi, kan Pak Mardi juga selain sapi juga punya domba tuh. Iya. Gimana Pak Mardi? Sebetulnya sih pilihan ya, masing-masing punya risiko, masing-masing punya peluang. Kalau bicara risikonya rendah, itu domba, karena harganya juga murah, ya kan? Katakanlah beli indukan itu 1,5 juta pun sudah dapat lah ya, indukan sampai dengan 2 juta tergantung dia spek, punya pilihan speknya. Itu kalau domba, berarti tinggal dibagi aja segitu berapa. Kalau domba, kalau sapi kan katakanlah 30 juta mungkin bisa dapat indukan 2 gitu ya, yang kelas ya nggak jelek-jelek amat lah gitu ya. Cuman kalau tingkat nanti apa ya, pengembang biakannya ya, perkembangannya domba lebih cepat memang, karena nanti domba kan masa kebuntingannya cuma sekitar 6 bulan. Oke. 6 bulan, jadi apalagi kalau beli sudah kita nggak tahu rezeki atau bunting dari sononya atau beranak gitu ya. Kalau misalnya domba, kan saya juga punya breeding domba, cuman memang tingkat apa ya, ketahanan itu lebih kuatan sapi memang. Domba itu juga rentan, karena kadang-kadang domba kambing juga tiba-tiba sakit, tiba-tiba mati, itu biasa. Nah, di sapi juga sebetulnya ya ada bagusnya juga gitu kan. Begitu beranak nanti 3 bulan ada yang sudah laku 12-13 juta kalau tergantung anaknya. Tapi kalau masa kebuntingannya kan 9 bulanan, sama kayak manusia. Nunggunya ya kan? lama ya Pak? Iya, lama. Dan kalau dari segi perawatan Pak, pemeliharaan itu kayak pakan mungkin, itu gimana? Iya, kalau sapi kan berarti kalau katakanlah cuma 2 kan lebih praktis ya. Praktis ya. Kalau domba itu makanya sebetulnya gampang juga, tapi kan banyak tuh ya, akan jadi banyak populasinya. Kandangnya juga banyak. Kalau untuk misalnya ngarit berarti harus banyak juga. Banyak ya? Iya. Gitu. Kalau sapi 2 ekor dibanding misalnya 20 ekoran domba kali ya? Kalau ya lebih praktis sapi. Karena kan cuma 2 gitu kan, nggak terlalu ribet kan. Dan dia punya ketahanan. Cuman namanya kalau breeding sapi itu biasanya nanti masalah IB-nya ya, perkawinnya itu juga kadang-kadang kalau nggak rezeki juga tidak langsung jadi juga. Saya satu contoh punya, tapi ini juga mungkin terkecuali ya, punya sapi perah itu ada di kandang sana itu sampai yang tercatat itu 25 kali IB. Yang tidak tercatat banyak. Ya kadang kawin tubul segala. Nah, baru lebaran sini terdetek, kita cek kebuntingan PKB, alhamdulillah bunting 3 bulan. Tapi setelah sudah antara putus asa dan harapan udah tipis lah gitu ya. Nah, seperti itu pahit-pahitnya seperti itu. Ada juga yang IB langsung jadi juga ada. Gitu loh. Jadi kalau di breeding sapi
di eBay itu ya Pak ya? Iya, nah kalau sapi otomatis yang bertugas apa ya, melihara sehari-hari entah sendiri atau melalui orang harus betul-betul perhatian sama siklus birahinya. Oh gitu. Ya kan, benar, produk sehari-hari birahi lagi. Nah dia juga mungkin ditreatment dengan apa, vitamin-vitamin untuk ini ya, pencuburan ya, misalnya pakai ADE dan sebagainya. Kalau enakan beli derean atau yang udah bunting Pak? Ya enak yang bunting. Oh gitu. Tapi kan harganya lebih iya, lebih tinggi Pak. Tapi dere itu pertama lama kan birahinya juga kan. Terus nanti risikonya itu belum pernah beranak kan. Lama juga. Kadang-kadang termasuk kawinnya pun juga kadang-kadang nggak langsung jadi. Kalau bisa minimal sudah beranak sekali lah. Oh gitu. Gitu, baik domba maupun sapi gitu loh. Kalau lewat masa siklus kawinan nanti repot lagi, lama lagi. Gitu. Jadi mendingan beli yang sudah bunting babon itu ya. Kalau bisa iya sudah bunting, walaupun agak mahal. Kalau toh enggak, dia sudah pernah beranak, sehingga sudah teruji bagaimana beranak lahir selamat gitu loh. Oke. Gitu kan. Kalau ini peluangnya gimana Pak itu? Kalau untuk usaha gitu? Antara yang mana? Antara domba sama sapi itu peluangnya bagusan mana? Ya semuanya punya peluang ya Mas. Cuman apa? Kalau domba kan kecil-kecil ya, sedikit gitu loh. Kalau ada baru jual kecil, kalau mau langsung berasa nanti untungnya ya sapi gitu loh. Teman lama. Jadi plus minus, saya tidak bisa bilang mana yang ini. Kebetulan saya lebih banyak main di pembesaran dan pengemukan jantan. Oh iya. Yang lebih mudah. Ini kalau untuk Pak Mardi sendiri nih, kalau ada dana 30 juta, kalau untuk ternak mau breeding atau pengemukan atau gimana Pak? Kalau saya tergantung musimnya. Kalau seperti ini saya mungkin pembesaran. Pembesaran ya. Tapi kalau misalnya menjelang Lebaran Haji kurang 4-5 bulan ya saya pembesaran dan pengemukan sekaligus gitu loh. Misalnya belinya udah agak gede gitu. Dan itu cepat perputarannya. Ya sebetulnya untung paling besar ada di Lebaran Haji. Gitu loh. Cuman kalau pembesaran kan misalnya beli kecil-kecil Mas ya. Kecil seperti ini. Nanti 3 bulan udah bisa dijual lagi. Kan cepat pemutarannya kan. Oke. Ya langsung 3 bulan jual lagi, besar lagi jual lagi gitu loh. Itu cepat perputarannya. Berapa bulan Pak minimal gitu kalau? Iya 3 bulan lah, 3 bulan ya. Bisa 2 bulan tapi 3 bulan lah, nggak pernah 3 bulan ya. Itu bisa dijual lagi. Cuma kalau untuk kandang, saya tergantung sih mau punya kandang apa enggak gitu ya, punya kandang sewa apa enggak segala macam. Sepertinya kalau banyak punya uang 30 juta tok itu sebetulnya nggak bisa langsung dibeli sapi semua Mas sebenarnya. Oh, gimana kan, kita kan harus bikin kandang lah. Kalau misalnya di sewa atau bikin kan sama aja. Intinya ada dana yang dialokasikan untuk kandang. Lalu juga nanti kalau misalnya itu penggemukan atau besar kan memang intens pakan ya. Intensitas pakannya tuh lebih tinggi dibandingkan kalau breeding. Kalau breeding kan pakannya rumput, nanti dikasih makan penguat sedikit pun tidak apa-apa. Tapi kalau untuk besar penggemukan kan pakannya harus tinggi sehingga harus mengalokasikan dana untuk jadi harus dibagi-bagi dulu ya? Betul, gitu. Jadi betul-betul makanya beli sapi pun juga nggak harus yang super-super. Nah, untuk pemula itu gimana Pak kalau untuk? Ya kalau mau coba dulu dengan harga 10 juta 600 nggak apa-apa untuk belajar dulu pembibitan kecil-kecil. Sambil menikmati proses itu. Sambil gitu. Belajar. Gitu. Ya, jadi kan banyak segmen yang segmen pengemukan, besaran gitu ya. Segmen yang sudah semi tinggal potongan gitu kan. Kalau untuk yang jantan-jantan ya. Sekarang beralih ke sapi gitu ya Pak? Ya. Kalau untuk jenis sapi yang paling ideal untuk di misalnya pembesaran nih jenis apa Pak? Ya kalau sampai saat ini sih limosin simental masih nomor 1 ya. Dari pertumbuhannya juga itu cepat ya? Ya karena ya justru itu unggulnya dia pertumbuhannya. Pertumbuhannya cepat. Iya pertumbuhannya cepat. Lebih ke sapi merah gini ya Pak? Iya kalau pegon masih mending yang silang. Tapi kalau benar-benar pegonnya agak jauh dari limosin simentalnya, itu nanti ujung-ujungnya lambat juga gitu kan. Dan dia kalau besar pun juga tidak terlalu berat sapinya, enteng gitu loh. Oke, jadi kalau misalnya untuk pemula yang standar gitu ya Pak? Iya, standar lah 5 cm. Super gitu? Tidak super, tapi kalau bisa usahakan yang jenis begini jadi cepat gitu loh. Ya kalau untuk penyakit kalau sekarang ini gimana Pak? Untuk ancaman terbesar penyakit sampai saat ini itu masih di PMK dan LSD. Itu masih ada? Masih ada. Kalau PMK sebetulnya sudah diberantas dengan vaksin, tapi masih ada 1-2 masih ada. LSD itu belum semuanya tervaksin gitu ya. Itu juga masih ada, walaupun beratan PMK Mas. Tapi masih optimis nggak Pak kalau untuk ternak itu? Masih optimis, masih optimis. Kita punya Gusti Allah Mas, itu aja sih patokannya. Insya Allah ya, kami ini sudah kemarin juga babak belur Mas, tapi berjalan terus Alhamdulillah ya.
kebagian lah gitu kan. Masih bisa Iya. tertangani. Yang gitu penting ya kita harus betul-betul care Mas, perhatian sama sapi itu, jangan sampai lewat. Ada juga satu penyakit lagi, satu lagi yang tidak kalah bahaya itu di Leptospira yang kencing darah itu. Itu 2 hari nggak ketanganan biasanya bisa lewat. Ada obatnya apa itu, Pak? Ada obatnya ada. Tetap Tapi ada. saya nggak perlu nyebutin ya, nanti bisa sini takutnya nanti kemarin yang punya produk gitu kan. Karena banyak ada obatnya ada, dan pengalaman saya juga alhamdulillah yang langsung saya tahu laporan dari anak kandang sudah saya tanganin ya sembuh. Saya beberapa sembuh alhamdulillah. Tapi kalau yang tidak ketahuan ya lewat juga ada gitu loh. Oke. Intinya kalau kita pelihara binatang ya betul-betul harus care Mas. Nggak bisa kita tinggal gitu. Harus terjun sendiri, Pak. Iya, ya kalau toh nggak tahu sendiri, kalau mau pakai orang betul-betul orang yang bisa dipercaya gitu loh. Oke. Kalau mungkin ada sedikit ini motivasi untuk para peternak pemula, Pak Mardi. Ya, kalau untuk pemula jangan terlalu banyak berpikir berteori, segera action saja. Itu kuncinya, karena usaha itu butuh keberanian. Nggak berani, nggak usah usahakan gitu ya. Karena dari situlah kita akan belajar. Intinya itu kalau untuk pemula. Lakukan saja. Ya, mau segmen bibitan pembesaran atau penggemukan atau breeding itu pilihan. Semuanya ada plus minusnya. Ya, dan jangan berhenti berinovasi. Untuk pakan saya pikir tidak harus sesuatu yang ini itu tidak harus satu pakan, tapi silahkan pakan yang termurah yang terjadi sekitar Anda. Gitu ya, silahkan, tidak harus misalnya pelet sentat, nggak harus begitu, silahkan mana yang tersedia termurah dan bagus gitu. Teman-teman, cukup sekian video kali ini. Semoga buat teman-teman yang mau terjun ke dunia ternak, semoga diberi kelancaran, keberkahan, semoga bisa menjadi seperti Pak Mardi. Sukses. Teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.